Shalom saudara-saudara sekalian. Hari ini kita akan merenungkan 2 Samuel 23. Saudara, ketika seseorang meninggal, biasanya kata-kata apa yang dia ucapkan? Umumnya, kata-kata terakhir yang diucapkan seseorang sebelum meninggal seringkali menggambarkan sesuatu yang penting bagi orang itu selama dia hidup. Bisa juga merupakan nasihat atau hal-hal yang penting yang harus diingat atau pesan yang harus dilakukan oleh orang-orang yang ditinggalkan. Bisa apa saja, saudara. Nah, 2 Samuel 23 berisi kata-kata terakhir Daud menjelang hari-hari kematiannya. Para penafsir mengatakan bahwa kalimat-kalimat di pasal ini bukanlah benar-benar kalimat terakhir, tetapi merupakan kalimat-kalimat yang dia ucapkan menjelang hari-hari terakhir waktu dia hidup. Kalimat yang terakhir kali dia ucapkan menjelang kematiannya, nanti kita bisa lihat itu di 1 Raja-Raja pasal yang kedua. Nah, mari kita lihat apa yang dicatat di dalam 2 Samuel 23 ayat yang pertama. Inilah perkataan Daud yang terakhir. Tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi. Orang yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel. Saudara, kalau saudara diminta untuk menggambarkan tentang kehidupan saudara dengan singkat, kira-kira bagaimana saudara menggambarkannya? Kira-kira gambaran apa yang akan saudara berikan untuk menggambarkan kehidupan yang selama ini saudara jalani? Daud, saudara, menggambarkan kehidupannya dengan mengawali, dengan mengatakan tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi. Apa artinya kalimat ini, saudara? Apa yang Daud sedang maksudkan dengan perkataan ini? Tidak banyak sebetulnya, saudara. Dia mengawalinya dengan mengatakan bahwa dia adalah anak Isai. Isai yang adalah orang sederhana yang tinggal di kota Bethlehem, bukan keturunan bangsawan, apalagi keturunan raja. Daud mau mengatakan bahwa dia berasal dari keluarga yang sederhana. Dia adalah anak Isai yang tinggal di kota Bethlehem, kota kecil, dan dia sebelumnya adalah seorang gembala kambing domba. Nah, ini menarik untuk kita perhatikan, saudara, karena Daud adalah seorang raja Israel. Dia mengatakan ini di hari-hari terakhir kematiannya. Dia tidak lupa kepada masa lalu dan asalnya. Dia tidak malu mengakui bahwa sebelum jadi raja, dia adalah seorang yang sangat sederhana yang berasal dari keluarga yang sangat sederhana pula. Saudara, ada sesuatu yang perlu kita perhatikan di sini. Usia dan kesuksesan saudara seringkali membuat seseorang lupa dari mana dia berasal. Bahkan ada orang-orang yang setelah sukses menutupi masa lalunya, melupakan orang-orang yang pernah berjasa dalam kehidupannya, melupakan keluarga, dan menyangkali asal-usulnya. Daud mengatakan tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi. Daud tidak lupa dari mana dia berasal, dan Daud tidak lupa bahwa jabatan dan posisi saat ini adalah anugerah dari Tuhan, pemberian dari Tuhan. Dia mengakui bahwa dia adalah orang yang diangkat tinggi oleh Tuhan. Tuhan yang mengangkatnya menjadi raja. Tuhan yang memberikan hal itu kepadanya. Nah, di dalam perjanjian baru, saudara, kita melihat contoh yang sama. Paulus, seorang rasul, ketika dia menjadi rasul besar, dia tidak pernah lupa kepada asalnya, saudara. Dia mengatakan bahwa dia sebelumnya adalah seorang penganiaya jemaat, seorang yang paling berdosa di antara semuanya. Dia mengakuinya dan dia tidak pernah lupakan hal itu. Saudara, ini sama dengan kita sebelum dan sesudah diselamatkan. Siapakah kita sebelum Allah menyelamatkan kita? Jangan pernah lupa bagaimana Allah mengeluarkan kita dari lumpur dosa. Bagaimana dia mengasihi dan menyelamatkan dan menjadikan kita sebagai miliknya. Sehingga kita, saudara, bisa selalu mengingat betapa baiknya Tuhan. Betapa besar anugerahnya di dalam kehidupan kita. Nah, kedua, saudara, Daud mengatakan orang yang diurapi Allah Yakub. Apa artinya ini, saudara? Nah, di dalam Alkitab
pengurapan dari Tuhan seringkali disimbolkan dengan minyak yang dituangkan di atas kepala orang yang diurapi. Ketika Daud diurapi oleh Tuhan di dalam 1 Samuel 16, menceritakan saudara bagaimana kisahnya kepada kita. Samuel datang ke Bethlehem sesuai dengan perintah Tuhan untuk mengurapi seseorang yang dikehendaki oleh Allah untuk menggantikan Raja Saul yang sudah ditolak oleh Tuhan. Nah, ketika tiba di rumah Isai, setelah semua anaknya bertemu dengan Samuel, namun tidak ada seorang pun di antara mereka yang dikehendaki oleh Allah untuk diurapi menjadi raja. Sampai akhirnya Samuel bertanya, apakah ada anak lain lagi yang belum hadir di sini? Dan Isai mengatakan bahwa masih tinggal satu, yang bungsu, yang sedang menggembalakan kambing domba. Dan ketika Samuel bertemu dengan Daud, Samuel kemudian mengurapinya, dan 1 Samuel 16 ayat 13 mengatakan, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Saudara, pengurapan adalah gambaran berkat dan panggilan dari Tuhan. Daud menjadi raja adalah karena Tuhan yang mengurapinya menjadi raja. Dia menjadi raja bukan karena usaha atau keterampilannya, tetapi karena Tuhan yang mengurapinya. Jabatan dan kuasa yang dimilikinya sebagai raja adalah pemberian dari Tuhan. Saudara, seseorang akan merasa secure dan aman ketika memiliki pemahaman yang seperti ini. Dia tidak akan merasa insecure terhadap jabatannya karena menyadari bahwa itu adalah pemberian dari Tuhan. Itu adalah panggilan yang Tuhan berikan kepadanya. Karena itu adalah pemberian atau urapan dari Tuhan, maka hanya Tuhan yang bisa mengambilnya kembali atau memberikannya kepada orang lain. Ketika ada orang yang mencoba untuk mengambil tahta Daud, Daud tahu bahwa hanya Tuhan yang bisa melakukan hal itu. Karena Tuhan yang mengurapi dan memberi kepercayaan itu kepadanya. Nah, saudara, fakta ini sangat penting. Hal ini akan sangat berbeda jika jabatan atau kuasa didasari oleh pemikiran bahwa semua ini adalah karena usaha saya sendiri. Maka dia akan berusaha mati-matian untuk mempertahankan dan akan merasa insecure ketika ada orang lain yang lebih hebat atau berusaha untuk mengambil itu daripadanya. Dan hal ini berlaku bukan hanya pada jabatan, saudara, tetapi bisa berlaku kepada banyak hal termasuk pelayanan. Kalau kita menyadari bahwa ini adalah panggilan, Tuhan yang memberikan dan mempercayakannya, Tuhan yang mengurapi dalam pelayanan itu, maka seseorang tidak perlu takut, tidak perlu merasa insecure ketika ada orang lain yang lebih hebat, atau mungkin kelak pelayanan itu diambil daripadanya. Karena itu adalah pemberian dari Tuhan, maka hanya Tuhan yang bisa mengambilnya kembali. Terakhir, saudara, karena jabatan atau tugas itu adalah pemberian atau urapan dari Tuhan, maka hal itu juga berlaku ketika mengalami kesulitan atau masalah. Ketika menghadapi masalah atau kesulitan, kita bisa percaya bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar. Dia akan memelihara dan memampukan melewati hal itu karena Tuhan yang membawa kita di situ. Tuhan yang menempatkan di situ. Karena Dia yang memanggil, karena Dia yang mengurapi untuk melakukan tugas itu, maka Dia adalah setia dan Dia pasti akan memberikan pertolongan kepada kita. 2 Samuel 23 ayat pertama. Inilah perkataan Daud yang terakhir. Tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi. Orang yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Sampai bertemu minggu depan dalam seri kita yang terakhir dari 2 Samuel ini. Amin.